masa pandemi ini akan sangat bermanfaat untuk kita, juga untuk sekitar kita ya, karena dengan tapping itu kan kontak fisik ya. Jadi dengan CS3 ini insya Allah juga ini bahkan lebih powerful ya. Saya juga sudah mencoba untuk diri sendiri dan juga membantu sekitar, itu alhamdulillah bisa meningkatkan saturasi oksigen seperti itu ya, dengan CS3 relaksasi nafas syukurnya. Kemudian kemarin yang pertama itu kita bahas tentang salah satu pilar untuk CS3 dan tapping, yaitu YKIPS ya. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang loving kindness yang juga salah satu pilar untuk CS3 ya. Jadi sharing sedikit tentang loving kindness ini, di era pandemi ini salah satu hal yang masih bisa kita syukuri adalah kita melihat lebih banyak apa istilahnya, keguyuban gitu ya, kebersamaan untuk saling membantu di antara kita gitu ya. Di awal-awal masa pandemi ini Masya Allah saya sangat terharu, banyak teman yang ikutan dalam program bagi-bagi sembako itu, bahkan saya tahu beberapa di antara yang menyumbang itu juga bukan orang yang ya mohon maaf ya sangat berkelebihan juga gitu ya. Tapi karena kasih sayang yang ada dalam hati kita itu, Allah ridho kemudian mencukupkan rezeki kita juga gitu ya. Dan sampai sekarang juga masih bisa kita rasakan dengan adanya teman-teman yang diuji dengan sakit, juga keguyuban semakin terasa, bahkan menambah kenalan yang memiliki hati yang begitu lembut gitu ya. Misalnya kemarin saat Kang Harun yang kita sayangi sakit itu, atas izin Allah tiba-tiba saya terkoneksi dengan 2 orang dokter dari rumah sakit Ciareng Subang, juga 2 orang perawat yang mereka begitu baik dan sangat support gitu. Belum lagi dengan orang yang teman-teman yang sudah kita kenal ya, keguyuban kita saling mendukung, saling mendoakan. Kemarin ada Kang Rian yang membantu mencarikan obat sampai ketemu gitu ya. Kemudian teman-teman yang lain yang banyak mensupport selain doa juga apa hal yang lain. Dan dengan loving kindness ini kita tidak hanya menyenangkan orang lain, tapi kita sendiri juga menjadi lebih bahagia gitu ya. Jadi itu intro dari saya kenapa hari ini kita membahas tentang loving kindness. Mungkin kita minta Pak Ustadz Nanang untuk memulai dulu dengan doa, kemudian kita akan lanjut materi pembahasannya oleh Pak Ustadz Nanang. Saya persilahkan Pak Ustadz Nanang. Terima kasih atas kehadirannya kembali Pak Ustadz. Mohon maaf ya sering dadakan. Pak Ustadz masih mute Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ine, teman-teman chapter yang lain juga para kucing. Alhamdulillah kita bisa silaturahim di pagi hari ini yang penuh berkah. Alhamdulillah juga ada sahabat kita dari Semarang ya, Bu Habibah. Tadi sudah ngobrol banyak Bu dari Ine. Solo, Bapak. Solo ya? Oh, dari Solo. Dari Solo. Temannya Mbak Wiwi ini ya. Iya. Kira itu dari Semarang, Bu. Dari Solo. Dari Solo ya. Iya. Iya. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bismillahirrahmanirrahim wa bihaqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanjilati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadri wa yasir amri wasrah sadri ya man huwa kaf ha ya insad
Alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam mim shad, ha mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisiril haibati wal qudrati wa bisiril jabaruti wal azamati iz'alni min ibadikal muhibbina wa fa'ali kada ya rabbal alamin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini kita bisa silaturahim, bisa kumpul bersama melalui program virtual ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi pengantar sudah disampaikan oleh Bu Ine, bagaimana kehebatan, kekuatan rasa kasih sayang, ya, loving kindness, cinta dan kebaikan hati yang kita berikan kepada orang lain, kepada sesama, khususnya kepada diri kita sendiri. Dan kekuatannya luar biasa, itu bisa dirasakan oleh orang lain, walaupun tanpa disampaikan atau diungkapkan gitu. Kemudian kehebatan yang luar biasa dari rasa kasih sayang ini yang kita tumbuhkan dari hati yang paling dalam ini ternyata bisa menyembuhkan gitu. Jadi kalau hati kita berbicara lebih keras dibanding kata-kata dan tindakan kita, ya yang kita coba kita lakukan, yang sudah kita praktekkan selama ini adalah lewat, kalau saya itu lewat terapi kolbu tadi yang kemarin misalkan gitu kan. Jadi kita sampaikan dengan bahasa hati gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa menyentuh, bisa dirasakan dan dinikmati oleh teman-teman semua, khususnya para chapter, para coaching, yang sudah diajarkan oleh guru kita Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Sahabat semua yang dirahmati Allah, tentunya ketika kita belajar ngaji, maka loving kindness ini adalah pembuka atau pengantar yang selama ini tidak sadar kita lakukan gitu kan. Ya seperti kita baca Al-Quran, loving kindness ini adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat pertama di surat pertama gitu di Al-Fatihah. Gitu. Jadi praktis dari loving kindness itu adalah penjabaran, kalau menurut saya penjabaran dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasa kasih, rasa sayang Allah itu akan kita peroleh, akan kita dapatkan, dan itu akan menyentuh siapapun ketika kita mencoba melakukan rohmannya gitu. Jadi rohimnya itu kita akan peroleh, kita akan dapatkan kehebatan dan kedahsyatannya itu setelah kita melaksanakan rohimnya. Gitu. Jadi dengan menyebut nama Allah, kita berdoa, kita memohon. Nah, untuk mendapatkan kasih sayangnya, maka rohmannya itu harus kita lakukan. Jadi kita memberi dulu. Jadi ini kita bukan hanya sekedar mengucap, tapi harus dengan praktek gitu. Nah, jadi kalau kita mau dapat sesuatu, maka kita harus memberi dulu gitu. Nah, ini yang akan menghadirkan gitu. Nah, untuk melatih ini tentunya tidak mudah gitu, perlu proses, perlu latihan gitu. Dan ketika kita mengamalkan atau membaca Asmaul Husna itu bukan lagi hanya sekedar bacaan atau sekedar wirid, tapi harus dipraktekkan dalam keseharian. Nah,
kita diajarkan di ayat pertama ini, ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu kan. Setelah 3 nama kita sebut, maka Allah akan hadir, gitu kan. Nah, ketika menghadirkan Allah, maka kita harus melakukan sesuatu dulu, gitu. Memberikan rasa kasih, rasa sayang. Nah, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk kita bisa berempati, bisa memberikan rasa kasih, gitu kan. Nah, jadi praktis memberi ini menjadi magnet buat menghadirkan sayangnya Allah, gitu. Nah, ini. Nah, hal ini akan memudahkan kita ketika kita mempraktekkan dalam keseharian. Gitu. Jadi di surat Al-Anbiya ayat 107, kata Allah, tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, gitu kan. Intinya kita harus mau berbagi, harus mau memberi, gitu kan. Karena ketika kita memberi, ketika kita berbagi, itu menjadi magnet rezeki buat kita, gitu kan. Nah, rezeki ini kan pemahamannya luas, gitu kan, bukan nilai rupiah saja atau nilai harta saja, gitu kan. Nah, ini. Nah, ini yang akan menjadi berkah buat kita semua ketika kita bisa real mempraktekkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah menyebut nama Allah. Nah, tapi di sini ada Rahman Rahimnya. Jadi kita harus memberi dulu, baru kita akan dapat Rahmannya, ya. Rahimnya dari Allah, gitu. Nah, itu sekedar pengantar dari saya untuk melaksanakan doa bersama ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dengan mempraktekkan bagaimana kekuatan sebuah kasih sayang, ya, yang kita tebarkan kepada sesama, dan doanya tetap kita berpegang pada atau berpedoman pada surat Al-A'raf 180, gitu. Jadi kita berbagi atau memberi, menebar kasih sayang, menebar keselamatan itu ya dengan Bismillah, dengan Asmaul Husna, gitu kan. Jadi kita bermohon dan kita menebarkan kepada Allah untuk memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita yang sehat, yang sakit, yang sedang berjuang, ya, yang sedang berjihad. Insya Allah kita praktekkan langsung dari loving kindness ini. Ya, mangga Ibu dan Bapak sekalian, kita lakukan didahului dengan terapi air dulu. Boleh yang pakai air mineral langsung atau kita manfaatkan air yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Sudah banyak yang hadir ya Bu Ina ya? Alhamdulillah sudah 12 orang. Alhamdulillah ya. Mangga kita lakukan sama-sama untuk doa bersama ini. Silahkan tangannya ditengadahkan, duduk tegak lurus, rileks dan santai, matanya dipejamkan, bibirnya dirapatkan, lidahnya ditempel ke langit-langit. Kemudian sebut nama Allah dari hati yang paling dalam. Kemudian hajatnya silahkan disampaikan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, tarik nafas. Allah. Keluarkan alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu, ya Allah. Allah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu, ya Allah. Allah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu, ya Allah. Allah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu, ya Allah. Sekarang sambil tarik nafas, bayangkan energi positif yang dibawa para malaikat yang datang. Sekali hadir 1000 malaikat, dan di masing-masing tempat, di masing-masing rumah, sudah hadir jutaan malaikat membawa energi positif. Kita syukuri, masukkan ke alam bawah sadar. Jadikan energi yang positif di dalam diri kita. Tarik nafas dalam-dalam. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu, ya Allah. Sekarang, ambil semua energi positifnya. Setelah kita rasakan cukup buat kita tebarkan buat saudara-saudara kita yang sedang lemah, ya, fisiknya, mentalnya, kita isi dengan energi positif yang kita tebarkan. Tarik nafas lagi, Allah. Kita tebarkan, kita kirimkan buat saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu, ya Allah. Ikuti doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang memiliki berkah dari suratul Al-Fatihah. Jadikanlah air yang ada di dalam tubuh saya ini, tubuh sahabat-sahabat yang hadir di virtual ini maupun yang terbaring di rumah sakit, yang berobat jalan. Ya Allah, jadikanlah air yang ada di dalam tubuh saya ini ataupun air yang ada di hadapan saya ini, air yang menyehatkan, air yang menyembuhkan, air yang bisa membuat diri saya dan sahabat kami semua yang hadir di sini. Air yang menyehatkan, air yang bisa membersihkan semua virus, bakteri, dan jamur yang dibawa jin, setan, dan iblis ke dalam tubuh sahabat diri
dan diri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah air ini air yang bisa membuat hati dan pikiran kami istiqomah untuk selalu dekat denganmu, ya Allah, selalu mencintaimu, ya Allah, yang membuat kami menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, dan air yang membuat kehidupan kami dari hari ke hari terus bertambah baik, dan semakin membaik. Ya Allah, jadikanlah air ini air yang membuat kami tetap istiqomah untuk menjalankan semua perintah-Mu, ya Allah. Menjadi manusia yang selalu mendapat cinta-Mu, ya Allah. Menjadi manusia yang menjadi ahsani taqwim-Mu, ya Allah. Menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas menerima semua rasa ini. Silahkan sampaikan keluhannya. Bu Habibah, sampaikan apa yang masih dirasa. Saya ikhlas menerima semua rasa ini, ya Allah. Saya pasrahkan kesembuhan, sehat, dan normalnya kembali seluruh organ tubuh saya ini, ya Allah. Khususnya Pak Harun, Ibu Titin Siti Khotimah di Pondok Kelapa, anaknya Pak Reva, Ibu Siti, sama juga di Solo, ya, Siti Khotimah. Ya Allah, saya ikhlas menerima semua rasa ini. Apapun yang dirasakan teman-teman sektor atau seluruh penduduk Indonesia khususnya, dunia umumnya, yang sedang merasakan pahit getirnya COVID-19 ini. Apapun istilahnya, ya Allah, kami ikhlas menerima semua rasa ini. Saya pasrahkan kesembuhan, sehatnya, dan membaiknya seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, khususnya yang terkena wabah COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas menerimanya, ya Allah. Saya pasrahkan kesembuhan, damainya, tentramnya jiwa raga saya. Sehat lahir batin kami semua, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai air yang ada di dalam diri kami, tubuh kami, badan sahabat-sahabat kami, tubuh sahabat-sahabat kami, para septer, para kucing, dan seluruh umat manusia yang ada di Indonesia khususnya, di dunia umumnya, khususon Ibu Habibah, Pak Harun, anaknya Pak Reva, Ibu Siti di Solo juga, di Klaten, kemudian teman-teman septer yang sedang terbaring di rumah sakit maupun yang berobat jalan atau home care, Ibu Titin Siti Khotimah, Hafizun, dan keluarganya. Ya Allah, kami ikhlas menerima semua rasa ini, ya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Engkau, air yang ada di dalam tubuh saudara-saudara kami ini, sahabat kami ini.
air yang sudah disempurnakan Allah untuk menyehatkan dan menyembuhkan diri kami, diri keluarga kami, diri sahabat kami, diri umat yang ada di Indonesia dan di dunia pada umumnya, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu, ya Allah. Kami ikhlas menerima semua kondisi ini, ya Allah. Pandemi ini, ya Allah. Saya pasrahkan kesembuhan, kedamaian hati, ketentraman jiwa raga kami, ya Allah. Dan saudara-saudara kami, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan. Boleh ditelan air liurnya atau diminum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, bukakan pintu hati sahabat kami, para septer, para kucing, Ibu Habibah, Pak Harun, Hafijun, Dini, dan anaknya Pak Reva, Ibu Siti di Klaten, dan keluarga para septer yang di rumah sakit yang berobat jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan teman-teman sampaikan hajatnya masing-masing. Sampaikan apa yang menjadi keinginan. Ibu Habibah, silahkan apa yang mau disampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dalladzi yasma'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, la quwata illa billah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Bali. Assalamu alayka ya Mubali. Assalamu alayka ala toha Rasulillah, ala yasin habibillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Ghaniyu, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim, ya Azim, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Kabiru, ya Muntaha, An-Nur, ya Safi, ya Sifa, ya Hanan, ya Manan. Bismillahi Allah. Allah
Allah, 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 Allah. Terus berulang-ulang sebanyak mungkin kita menjerit, memohon pada Allah sekencang-kencangnya di dalam hati. Allah, 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 Allah. Jutaan malaikat hadir mengaminkan doa kita semua. Insya Allah wabah ini segera berakhir. Apa yang dirasakan sakit oleh Ibu Habibah, Ibu Titin Siti Khotimah, Hafijun, Dini, anaknya Pak Reva, Ibu Siti di Klaten, insya Allah dengan usulan para malaikat, dengan doa yang pasti dari para malaikat tidak tertolak, insya Allah akan dapat kesembuhan. Disehatkan lahir batinnya, dipulihkan, dan Allah memberikan yang terbaik buat kita semua. Allah, 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 Allah. Yang kedua, para malaikat usul lagi. Setelah kita diusulkan, dosa kita diampuni. Sebagaimana di Al-Ahzab 33. Dengan hadirnya wabah COVID-19 ini, Allah sedang membersihkan dosa kita semua. Sebersih-bersihnya. Kita jalani semua proses perjalanan hidup ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan, dengan penuh ketawakalan. Ikhlas, ridho, menerima semua perjalanan hidup ini untuk meraih cintanya Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah, Allah. Yang kedua, para malaikat usul setelah supaya dosa kita diampuni dan dibersihkan sebersih-bersihnya. Diusulkan kepada Allah supaya kita dikeluarkan dari kegelapan pada cahaya yang terang. Yang sakit jadi sembuh. Wabah COVID-19 akan segera sirna dan hilang dari muka bumi. Alhamdulillah. Akhirobbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu, ya Allah. Allah, 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 Allah. Tarik napas panjang, ambil energi positifnya. Sebanyak mungkin kita tebarkan pada saudara-saudara kita. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu, ya Allah. Sekarang hadirkan sosok ibunda tercinta, emak yang luar biasa. Satu-satunya manusia yang mampu membukakan pintu keberkahan, pintu hijab terkabulnya doa kita. Tatap dengan mata batin, peluk rangkul ibunda tercinta. 9 bulan kita dikandungnya, 2 tahun kita disusuinya. Apakah sampai detik ini kita sudah mampu mengganti setetes saja air susunya? Tatap dengan mata batin, peluk, rangkul, cium ibunda tercinta.
Ya Allah, bukakan pintu hati ibunda kami, ya Allah. Mak kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. Sekarang kita hadirkan lagi ayahanda tercinta, Bapak yang luar biasa, berangkat pagi, pulang petang, membanting tulang, mencari nafkah buat kita, buat membesarkan kita, buat menyekolahkan kita. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati ayahanda kami, ya Allah. Bapak kami, ya Allah. Abi kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan istri yang soleha, yang setia mendampingi kita di kala senang maupun susah. Tatap dengan mata batin, perlu pelangkul cium. Ya Allah, bukakan pintu hati istri kami yang soleha, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan suami kita, suami yang soleh, yang setia mendampingi kita, tatap dengan mata batin, peluk, langkul, cium. Ya Allah, bukakan pintu hati suami kami yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang hadirkan lagi anak-anak kita, dari yang besar sampai yang kecil, anak yang soleh dan soleha. Kita doakan, ya Allah, bukakan pintu hati anak kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Sekarang hadirkan lagi kakak kandung, adik kandung, kakak ipar, adik ipar, ibu mertua, tatap dengan mata batin, peluk, langkul, cium. Ya Allah, bukakan pintu hati kakak ipar kami, ya Allah. Adik ipar kami, ya Allah. Kakak kandung kami, ya Allah. Adik kandung kami, ya Allah. Ibu dan bapak mertua kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan lagi paman kita, bibi kita, uak kita, kakek kita, nenek kita. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadirkan lagi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Ada yang buruh, ada yang tani, ada yang karyawan, ada yang angkatan laut, ada yang angkatan udara, ada yang Polri,
ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang bidan, ada yang guru. Semua kita hadirkan satu persatu, kita doakan, ya Allah bukakan pintu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadirkan lagi aparat pemerintahan dari RT sampai presiden, kita doakan, ya Allah bukakan pintu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan lagi guru-guru kita, pembina kita, pelatih kita, yang setia mentransfer ilmunya kepada kita. Ya Allah, bukakan pintu hati guru-guru kami, ya Allah. Pembina-pembina kami, ya Allah. Pelatih kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. Sekarang kita hadirkan lagi diri kita masing-masing, tatap dengan mata batin, peluk rangkul cium. Bekal apa yang sudah kita siapkan buat kembali besok. Kira-kira kita akan disapa apa, ditanya apa oleh Rasulullah. Haji kita, puasa kita, sedekah kita, belum tentu cukup untuk menutupi semua kesalahan dan dosa kita. Ya Allah, bukakan pintu hati diri kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, saat ini khususnya sahabat kami Kang Harun, Ibu Habibah, Ibu Titin Siti Khotimah, Hafijun, Dini, Ibu Siti di Klaten, anaknya Pak Reva yang sedang mengalami gangguan di bagian punggungnya, ya Allah. Bukakan pintu hati sahabat-sahabat kami ini, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. Sekarang sambil tarik nafas, sebut asma Allah 11 kali, tahan nafas 21 kali, keluarkan lagi 11 kali. Kita lakukan sama-sama, konsentrasi. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan semua energi negatifnya, diganti dengan kalimat asma Allah. Konsentrasi. Tarik nafas. Tahan.
Terakhir, sambil tarik nafas, sebut Allah, baca ta'ud, kemudian tahan nafas, baca Al-Fatihah sebalik 2 balik sekuatnya. Kita bakar virus, jamur, bakteri yang ada di dalam tubuh kita, di lingkungan kita, dengan Al-Fatihah. Kemudian tiup dada kiri, dada kanan, tiupkan ke tangan, gosokkan, ya, gabungkan kedua energi positif yang ada keluar dari kedua telapak tangan kita. Ya, konsentrasi. Tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup dada kiri, dada kanan. Gosokkan tangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, para sektor, para kucing yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dan kita yakin semua apa yang sudah kita ikhtiarkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat-sahabat kita akan mendapatkan kesembuhan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pandemi akan segera sirna dari muka bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Dan maaf saya tidak panjang lebar bahas tentang loving kindness terapinya. Nanti mungkin Bu Ine yang akan lebih panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiro Pak Ustadz Nanang yang sudah membimbing kita dengan doa bersama, sangat menyentuh dalam waktu yang relatif singkat dan virtual ini. Kita bisa menghadirkan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang sekitar kita di dalam doa-doa kita, yang semoga bisa kita rutinkan apa yang sudah diajarkan oleh Pak Ustadz Nanang tadi. Jadi kita semua merasakan suara Pak Ustadz Nanang adem ya, gitu. Bisa merasakan sendiri betapa loving kindness, kasih sayang itu bisa kita rasakan. Begitu juga dengan kita, semoga kita bisa meniru loving kindness itu, meninggikan rasa kasih sayang untuk sekitar kita dan juga kepada kita sendiri ya. Lebih menyayangi diri sendiri, lebih menyayangi sekitar kita di dalam doa-doa kita. Mungkin kita sebaiknya punya PR ya Pak Ustadz Nanang ya. Dengan latihan untuk meninggikan rasa kasih sayang, rasa welas asih itu, karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Ustadz itu punya kekuatan untuk menyembuhkan. Tidak hanya menyembuhkan orang yang kita doakan, itu juga kembali kepada diri kita sendiri. Jadi mari kita sama-sama punya PR untuk diri kita sendiri, mendoakan 50 orang setiap hari. Ya, bisa kita bagi menjadi 5 termin ya, pagi, kemudian nanti setelah waktu-waktu sholat. Cukup ya Pak Ustadz 50? Ya. 10 orang yang kita sayangi, di sekitar kita yang sudah banyak
membantu kita, dan bahkan mungkin orang yang, nah ini yang lebih powerful lagi, bisa mendoakan orang yang kita rasa mungkin pernah menyakiti, ya, akan lebih powerful. Kita bisa mendoakan mereka, ya, orang-orang yang tadinya punya masalah dengan kita juga ikut kita doakan. Semoga itu juga menjadi pemersatu lagi yang tadinya ada hubungan yang kurang baik, ya, seperti tadi Bu Habibah, mohon maaf ya, ada kakak yang kurang sekarang mungkin kurang silaturahminya, ya, mungkin bisa dengan doa-doa sepenuh hati, dengan ketulusan dan welas asih, Allah ridho bisa mendekatkan kembali, mempersatukan seluruh keluarga. Jadi PR-nya itu kemudian ya kepada diri sendiri juga, ya, lebih menyayangi diri sendiri. Itu luar biasa tadi yang terakhir itu Pak Ustadz Nanang, menghadirkan diri sendiri di dalam doa itu seringkali lupa, ya. Saya hadirkan diri saya sendiri, diri saya yang waktu kecil saya hadirkan, diri saya yang sekarang saya hadirkan, karena mungkin dulu pernah punya masalah waktu kecil yang belum kita ridho, ya. Jadi insya Allah dengan merutinkan doa yang diajarkan oleh Pak Ustadz Nanang tadi, kita bisa lebih damai, lebih ikhlas menerima semuanya, dengan keyakinan bahwa yang memberikan semua ini, yang memberikan termasuk masalah-masalah, Allah sangat mencintai kita. Gitu. Insya Allah setelah ini rasa welas asih kita terhadap sesama semakin meninggi, semakin membaik. Dan saya ingin sharing beberapa, mungkin nanti juga teman-teman silahkan yang ingin sharing kekuatan dari loving kindness, dari rasa welas asih ini. Yang sangat menyentuh saya belakangan ini adalah beberapa teman, ya, ada di grup coaching juga, ya, termasuk saya juga pernah, mungkin teman-teman di sini juga pernah memiliki masalah gitu, ya, masalah tanda kutip, masalah sebetulnya baik, ya, untuk memperbaiki kita dengan orang yang dekat dengan kita, dengan keluarga atau dengan sahabat atau dengan siapapun, yang kalau bahasanya tuh, aduh ini orang udah nggak bisa diperbaiki dengan kata-kata, udah nggak bisa dikasih tahu dengan ucapan gitu, ya. Kok segitu kerasnya gitu, ya, bahasanya tuh, segitu kerasnya hatinya, nggak bisa dikasih tahu, padahal sampai ada yang padahal saya tuh udah kurang apa, Bu, sama dia, saya tuh udah sampai materi segala macam untuk dia, doa-doa semua saya sudah lakukan untuk dia, tapi kok begini dia gitu, ya, bahasanya seperti itu. Nah, untuk teman-teman, ya, termasuk saya juga mempraktekkannya, insya Allah kalau ketemu dengan terutama orang yang kita sayangi seperti ini, kan rasanya tuh sakit gitu, ya. Aduh, pingin sekali kita tuh bisa nanti bersama-sama mendapat ridho Allah, insya Allah menuju jannahnya Allah bersama juga dengan dia gitu. Kalau dalam kasus saya dulu dengan adik, ya, alhamdulillah adik sekarang sudah semakin membaik. Jadi dengan kata-kata itu sudah mentok gitu, ya, Pak Ustadz, ya, istilahnya. Nah, dengan terapi loving kindness, welas asih itu, Masya Allah, Allah ridho membukakan hatinya gitu, ya, menjadi lebih baik, ya. Hanya dengan mendoakan, ya, hampir semuanya sudah bilang, Bu, saya tuh setiap malam mendoakan kok, Bu. Sering kali saya doakan, pas saya tanya saat mendoakan hatinya gimana, ya hati saya masih kesel, Bu. Nah, itu yang kita perlu sadarin, kita mendoakan tapi kok hati masih kesel, jadi kurang, kalau WA tuh nggak deliver gitu, ya, checklist jadinya gitu, karena ada hijab yang menghalangi. Jadi semoga itu bisa kita latih mulai sekarang dengan sepenuh rasa kasih sayang, ya Allah, saya ingin bersama dia pergi ke jannah-Mu nanti, ya Allah, semoga Engkau ridho. Jadi doa-doanya menjadi lebih powerful dengan rasa kasih sayang ini, dengan niat yang tulus. Tanyakan kepada diri saya, apa sih alasannya supaya saya bisa lebih menyayangi dia, ya. Minimal, ya Allah, hamba ingin bersama dengannya ke jannah-Mu, nggak mau tanpa dia gitu, ya, seperti itu. Dan alhamdulillah, ya, kemarin salah satu sharing dari sahabat kita, teman-teman, beliau ada masalah dengan, ya, maksudnya anaknya dianggap ya kurang soleh tadinya gitu, ya. Kemudian dengan sepenuh kasih sayang beliau itu melipat selimutnya, membersihkan kamarnya, pada anaknya sudah besar, dengan sepenuh kasih sayang. Ucapan-ucapannya penuh kasih sayang. Saat memberikan uang juga jadi berbeda, dengan doa sepenuh kasih sayang.
semoga uang ini barokah. Tadinya kan uang lagi gitu ya. Kesel tadinya. Nah, kemudian memberikannya dengan sepenuh kasih sayang. Nak atau D atau apa, tatap matanya dengan ucapan kasih sayang, semoga ini barokah gitu ya. Semoga memberikan banyak kebermanfaatan untukmu seperti itu. Nah, anak atau adik atau siapapun juga itu bisa merasakan kasih sayang itu. Oh, kok bapak saya sekarang berubah, kok teman saya sekarang berubah seperti itu. Dan itu efeknya tuh Masya Allah, tiba-tiba, Bu, ini adik saya tiba-tiba bawa sajadah ke masjid gitu, Masya Allah. Itu kan rasanya tuh, aduh, ke dalam hati tuh rasanya tuh ya gimana gitu ya, bersyukur sekali gitu. Jadi ini ya, obat yang kita tidak perlu beli. Allah berikan ke dalam kolbu kita rasa kasih sayang yang semoga bisa kita tinggikan terus setiap hari. Kita buka hijab-hijabnya sehingga rasa kasih sayang itu menjadi lebih tinggi seperti itu ya. Semoga juga teman-teman di sini yang memiliki masalah diantaranya misalnya hubungan baik dengan orang terdekat ya, atau masalah orang terdekat kok masih belum berubah, kita doakan ya semoga kasih sayang ibu-ibu atau bapak-bapak teman-teman di sini semakin besar dan Allah ridho ya, memperbaiki teman, adik, saudara atau siapapun itu, karena hanya Allah lah yang bisa menyentuh hati ya, bukan kita ya. Jadi sekuat apapun doa kita, kalau hati kita masih kesel gitu, masih apa nggak deliver gitu ya. Jadi kita besarkan ketulusan hati, rasa ulas asih, rasa kasih sayang seperti itu. Ya, mungkin ada teman-teman juga yang ingin berbagi kisah tentang bagaimana rasa kasih sayang ini bisa menyembuhkan atau merubah orang yang kita kirim rasa kasih sayang ini. Silahkan. Ada Teh Maya, mungkin silahkan Teh Maya mau berbagi. Teh Maya belum kedengeran suaranya. Nggak ada ya? Ada sekarang. Oh iya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nanang pertama yang sudah membimbing untuk berdoa bersama, dan yang kemarin juga ya, Masya Allah, Subhanallah, ini apa namanya, sampai ke hati ininya, apa yang disampaikannya. Barakallah. Kemudian untuk Teh Inu juga terima kasih yang udah melaksanakan acara ini gitu. Mungkin kemarin-kemarin juga sudah terlaksana ya, cuman saya baru bisa hadir. Alhamdulillah. Iya. Kalau saya tentang loving kindness ini, ya setiap orang pasti punya pengalaman ya soal bagaimana untuk berbagi kasih sayang dan kemudian dampaknya begitu. Kalau saya dari diri saya memang tidak instan ya, tapi kasih sayang yang terus kita sampaikan begitu dengan tanpa ingin buru-buru kayak gitu, insya Allah sih pada akhirnya sampai pada akhirnya kita tiba pada suatu saat yang kita harapkan gitu, walaupun itu memakan waktu, justru di situ prosesnya yang harus dilalui gitu, dan ya harus sabar gitu insya Allah. Nah, dengan acara ini mengingatkan saya kembali bahwa kekuatan dari terus memberikan kasih sayang itu, dampaknya itu akan ketika kita meningkatkan kualitas membagikan kasih sayang itu, insya Allah dampaknya akan menjadi lebih baik lagi, bahkan bisa jadi lebih cepat lagi begitu yang kita rasakan. Ya seperti halnya misalnya untuk anak saya yang paling besar, bersama prosesnya begitu saya
ikut SEF gitu ya, TS, kemudian ikut di beberapa kali risetnya. Alhamdulillah pada akhirnya sekarang setelah dari 2008 dan akhirnya di 2020 alhamdulillah akhirnya hijrah. Begitu panjang 2008 dan 2020. Sekarang dia sedang ada di pesantren Temboro. Mohon doanya semoga istiqomah. Dia sudah menyatakan ingin mengumpulkan bekal, menggantikan waktu yang hilang, yang tertunda, dia katakan waktu yang tertunda. Dan ya kalau cita-citanya sih alhamdulillah, kalau dari saya pribadi semoga menjadi ulama besar yang dapat menegakkan dirinya juga, umatnya di zamannya yang di kalangannya gitu, karena memang anak saya ini udah sempat ke ini ya, menggunakan zat aditif gitu, kemudian sudah melalui rehabilitasi juga 4 kali dan banyak gangguan emosi yang sudah dilewati, tapi alhamdulillah saat ini sudah ada di Temboro begitu untuk lanjut mengikuti pesantren, dan inginnya hingga hafiz gitu, program hafiz. Mohon doanya untuk terus istiqomah. Nah, kemudian juga untuk untuk permasalahan-permasalahan lain begitu ya, kita pribadi terus diasah gitu kualitas untuk membagikan kasih sayang tersebut sampai pada akhirnya Allah ridho untuk mengabulkan harapan kita. Itu aja mungkin Teh Ine dan Ustaz Nanang serta teteh-teteh yang lainnya, pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Masya Allah Mbak Maya, Teh Maya luar biasa sharingnya. Nuhun sudah berbagi untuk kita semua ya. Saya tadi garis bawahi kata-kata Teh Maya itu meningkatkan kualitas rasa kasih sayang gitu ya. Kita tanya ke diri kita sendiri, kualitas saya sekarang berapa nih nilainya, skornya, apakah 5, 7 ataukah masih 3 gitu ya. Dan hati-hati kadang-kadang kita menilai diri kita satu tingkat di atasnya kalau kata peneliti itu ya. Jadi kalau kita nilai 8, kita mungkin masih 7 gitu. Jadi masih banyak peluang untuk kita memperbaiki diri ya, alhamdulillah. Kemudian tadi yang saya garis bawahi juga dari Teh Maya adalah kesabaran. Tanpa, kalau istilahnya guru kita Pak Faiz itu ikhtiar penuh tanpa terobsesi hasil, melepaskan saja kepada Allah hasilnya seperti apa, yang penting kita meninggikan kualitas keimanan kita, salah satunya kualitas kasih sayang kepada sesama dengan menarik energi kasih sayangnya Allah. Nuhun pisan Teh Maya, kita doakan semoga cita-cita dan doa Teh Maya tadi terkabul. Saya sangat terharu ya, anaknya mau masuk ke pesantren dengan cita-cita yang mulia seperti tadi ya. Amin. Semoga menjadi kiai ya, semoga menjadi penerang untuk sekitarnya yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teh Maya. Nah, di sini juga izin ya, ini sudah jam 6, saya minta izin sedikit lagi karena di sini ada salah satu guru yang juga sangat saya sayangi dari Solo, Mbak Wiwi. Alhamdulillah, matur suwun Mbak sudah ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang belum kenal Mbak Wiwi ini, beliau tinggal di Solo. Di awal-awal saya ikut SEF ini, salah satu guru yang betul-betul mengajarkan saya loving kindness. Jadi tadinya saya masih bingung, tapping itu cuman ketuk gitu ya, ikhlas pasrah. Begitu saya memperhatikan Mbak Wiwi itu, loh kok Mbak kalimat setupnya panjang banget gitu. Pada saat napping itu kok pakai kayak ngobrol-ngobrol, tapi ngobrolnya kalimat setupnya tuh sepenuh hati gitu, kayak ngobrol, mengkondisikan hati yang diterapinya tuh supaya betul-betul merasakan kehadiran Allah ya, KIPS penuh gitu ya. Ini yang saya belajar dari Mbak Wiwi. Juga tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Mbak Wiwi ini yang ngajarin saya untuk men-tapping selain manusia.
Karena kan pada dasarnya semua makhluk itu bertasbih kepada Allah ya. Tidak hanya makhluk hidup itu bertasbih kepada Allah. Jadi kalau ada yang, loh Bu ngapain? Kok barang di tapping-tapping, kok kayak klinik apa gitu ya, Mas Allah, nauzubillah ya, bukan klinik ya, tapi karena semua makhluk bertasbih kepada Allah gitu. Jadi tadi untuk Mbak Habibah juga mungkin tabung oksigennya bisa di tapping ya Mbak Wiwi. Nah, ini kita belum bisa tutup nih kalau Mbak Wiwi belum berbagi kepada kita terutama tentang loving kindness ini. Silahkan Mbak Wiwi, monggo. Kita ingin dengar dari Mbak Wiwi. Astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya bisa bergabung di apa ini Zoom ini, dan itu tadi Ustadz Nanang ya. Ustadz Nanang, betul Mbak Wiwi. Oh saya Ustadz malu. kebetulan kan saya belum begitu paham dengan wajahnya, jadi Ya. Ustadz Nanang yang itu ya, kan namanya Ustadz Nanang Saifuddin lah. Saya kenalnya Ustadz Nanang Osa, jadi apakah sama ya? Tapi yang saya rasakan getarannya sih, getaran. Kayaknya iya, karena saya pernah dinasehatin Ustadz Nanang sedemikian rupa sampai Al-Quran saya jadi basah karena saya harus menyimak Al-Qurannya sambil dinasehatin begitu. Padahal Bandung Solo hanya dengan WA itu bisa meneteskan air mata. Nah, ini tadi materinya bagus sekali. Alhamdulillah saya dimudahkan Allah untuk mempelajari loving kindness therapy, dan itu alhamdulillah sebetulnya sudah diajarkan Bapak Ibu saya bahwa apa-apa itu harus dengan hati. Kalau tidak dengan hati ya nanti jatuhnya akan grundel, akan gregetan, akan tidak baik. Nah, tapi kalau kamu menjalankannya dengan hati yang tulus, yang penuh kasih sayang, yang penuh kebaikan, itu hasilnya lebih bagus. Kemudian keperasaan kita juga lebih seneng, lebih happy, lebih semuanya. Tapi saya dulu belum mudeng ya kalau itu namanya loving kindness. Yang saya tahu, ayo lakukan dengan cinta gitu kata Bapak Ibu saya. Dan setelah saya belajar chef, kok ternyata subhanallah banget gitu. Nafas syukur dengan melibatkan Allah, dengan melibatkan sepenuh cinta, itu terasa oleh orang yang jauh di sana. Karena kebetulan saya mencobanya kepada keponakan yang sedang sekolah di Jerman, kemudian kepada adik yang sedang bulan madu di Rusia, kemudian kepada teman-teman yang sedang dinas di Indochina. Saya pikir, luar biasa ini ilmu apa bisa sampai ke sana. Tapi itu betul sekali. Saya meyakini sekali bahwa itu bukan ilmu yang neko-neko, tapi itu betul-betul ilmunya Allah yang alhamdulillah dianugerahkan kepada guru-guru kita dan kepada kita. Nah, contoh terakhir kemarin ya, ada apa ya, anak SMA kena daring seperti ini. Kalau ibunya tidak cerdas, itu anaknya bisa kemana-mana kan. Alhamdulillah beliau curhat ke saya, gimana ya caranya untuk loving kindness therapy. Oh gini, ibu dulu yang ibu terapi. Ibu ada masalah apa dengan Ananda?
apa yang Ibu rasakan dengan Ananda itu. Oh gitu Bu, iya. Bu dibantu ya. Saya nggak bisa bantu. Ayo kita bareng-bareng melembutkan hati. Apalagi itu untuk anak kita. Nah, nggak tahu bagaimana. Saya ya hanya matur ke Allah saja. Allah tolong Mas siapa ya, lupa saya. Itu begini begitu, ibunya begini begitu. Oh, alhamdulillah pagi-pagi beliau sudah menghubungi saya, habis subuh itu menghubungi saya bahwa Bu, anak saya kok sudah bangun, sudah sholat, terus dia langsung belajar gitu. Terus minggu kemudian cerita lagi, Bu, anak saya kok ibadahnya tambah bagus, sudah mau belajar lagi, hormat ke saya, ini itu. Jadi saya, loh, kok iso ya gitu. Wah, ini Jawanya keluar. Terus saya bilang, oh Ibu, itu karena Ibu sudah ikhlas, Ibu sudah ridho kepada anaknya. Jadi sebetulnya anak-anak itu nggak salah kok Bu, tapi yang salah itu adalah kita. Ini pengalaman pribadi saya. Waktu anak saya sering nyebelin gitu. Saya, lah, kok marahnya duluan? Yang salah Dita, kok yang dimarahin Ibu? Nah, begitu saya belajar chef, saya gantian. Anak saya yang salah, tapi saya yang minta maaf. Aduh, Dit, maafin Ibu ya, Dit. Kamu itu salah. Itu karena Ibu. Ibu dulu didiknya kamu nggak bener, jadinya kamu salah. Lama-kelamaan dia kalau merasa salah, dia, aduh Bu, aku minta maaf ya Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Itu salahnya Ibu kok. Karena Ibu dulu didiknya kamu nggak baik. Nah, sekarang ini Ibu memperbaiki hubungan dengan Dita. Nah, sekarang Dita langsung minta maafnya ke Ibu. Nah, seperti itu Ibu. Jadi, Masya Allah, monggo kita ikutin yang tadi sudah diajarkan Ustadz Nanang, kemudian yang sudah diajarkan oleh Ustadz Faiz, dan sudah di Ina ya, Masya Allah Mbak Ina, terima kasih. Kapan kita bisa tidur berdua lagi? Ya, insya Allah ya Mbak Wiwi, kangen saya juga dikasih cerita sebelum tidur ya, bedtime story. Mohon maaf lahir batin, Masya Allah, kita saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Matur suwun Mbak Wiwi ya. Jadi ini Mbak Wiwi itu dulu saya pernah sama-sama ikut bootcamp chef dan kami sekamar. Sebelum saya tidur itu saya dikasih bedtime story itu diceritain isinya buku chef gitu. Diceritain buku chef karena waktu itu saya belum baca bukunya meskipun udah ikut, jadi diceritain sampai setelah itu saya jadi bawa-bawa itu buku gitu ya. Jadi sempat baca bukunya. Alhamdulillah ya. Jazakillah khairan katsira Mbak Wiwi, Teh Maya. Ada lagi mungkin teman yang mau berbagi? Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Mbak Wiwi. Mudah-mudahan Ibunda juga sehat ya Mbak Wiwi. Alhamdulillah Ibu sudah insya Allah di surga bersama Allah. Iya, mohon maaf. Iya, mohon maaf saya lupa ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya saya lupa, maaf Mbak Wiwi. Amin. Iya, nggak apa-apa. Itu. Katanya kalau orang soleh wafat itu kok kita nggak merasakan kepergiannya ya Mbak Wiwi ya. Rasanya ada. Iya. Amin. Terus suwun Mbak Wiwi. Siapa lagi mungkin ada yang sharing lagi teman-teman di sini? Saya untuk teman-teman yang belum pernah ikut chef di sini, saya mohon maaf kalau ada jargon-jargon yang kami pakai mungkin kurang paham. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita doakan bisa ikut pelatihannya ya, jadi lebih memahami juga ilmunya dengan lebih dalam. Insya Allah nanti topik berikutnya kita akan bicarakan tentang kekuatan dari rasa syukur ya Pak Ustadz Nanang.
Iya. Mudah-mudahan besok Enggak, ya, siap. besok mudah-mudahan bisa kita jadwalkan. Ya kita semuanya sering mendengar ya tentang bersyukur, tapi saya juga ternyata baru paham sekali itu setelah mendalami. Ternyata saya selama ini underestimate terhadap ternyata kekuatan bersyukur itu luar biasa ya. Pantas saja di Quran disebutkan berkali-kali gitu perintah untuk bersyukur. Nah, insya Allah kita akan lebih dalami besok kekuatan dari bersyukur dan teknik-tekniknya itu seperti apa sih supaya kita bisa betul-betul di level bersyukur. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, terutama Pak Ustadz Nanang yang selalu siap ya, ini Ustadz siaga apapun tiba-tiba gitu mendadak minta, selalu siap nih dengan yang dadakan nih. TikTok banget saya ngomong, saya cuma bilang Pak Ustadz nanti kita ngomong ini, nggak perlu panjang lebar sudah paham. Ya, juga Teh Emma Mardiah yang sudah meminjamkan kepada kita link Zoom-nya. Jazakillah khairan kasiro, kepada teman-teman yang sudah sharing, juga Teh Maya, Mbak Wiwi, dan Mbak Habibah. Mari kita doakan untuk teman-teman di sini, kepada terutama tadi Kang Harun ya. Nah ini tadi mohon maaf saya izin menyampaikan dulu sebelum kita tutup. Kang Harun itu saya ulang-ulang ya di Zoom yang kemarin. Masya Allah, orang tuh banyak yang menganggap Mbak Wi bahwa Kang Harun itu adalah punya jabatan struktural dari Logos gitu. Padahal Kang Harun itu menyediakan dirinya untuk membimbing kami semua di komunitas tanpa digaji gitu. Nggak pernah dia gembar-gembor saya ini nggak digaji, nggak pernah. Dari waktu awal juga tadinya saya menyangka begitu gitu, tapi ternyata enggak. Makanya saya sampai, ya Allah ini orang tulus sekali gitu. Kasih sayangnya saya rasakan dari dulu saya pertama ikut SEF sampai sekarang. Tulus sekali orangnya, nggak pernah hitung untung rugi apa, jarang. Saya sebagai teman yang menemaninya dari dulu itu, saya sering kali membantu hitung-hitungan, mohon maaf ya uang ya kalau ada acara gitu. Dan saya pernah miss berapa kali nggak bisa bantu untuk hitung karena saya lagi ada kegiatan. Pas saya cek hitung, ya Allah ini kemarin secara hitungan rugi, kok dia nggak ngomong ke saya gitu ya, nggak ada gitu, nggak peduli dengan untung rugi uang gitu ya. Yang ada adalah niat untuk membantu sesama. Masya Allah, kita doakan terus ya untuk Kang Harun. Jadi teman-teman, saya update sedikit, Kang Harun itu dari swab antigen ya, kalau PCR-nya belum keluar itu negatif COVID. Jadi kita masih menunggu hasil swab-nya. Nah, tapi alhamdulillah tadi malam itu sudah bisa masuk ke ruang rawat, dan atas izin Allah, alhamdulillah saya diperkenankan untuk tiba-tiba terkoneksi dengan 2 orang dokter di sana, 2 orang perawat di sana yang saya bisa titipkan Kang Harun. Ya, karena begitu banyak doa untuk Kang Harun dan keguyuban yang saya rasakan membantu Kang Harun itu, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Kang Harun diberikan ketenangan hatinya, juga ibunya yang menjaga di sana, dan Allah berikan kekuatan untuk sembuh dan masih memberikan manfaat untuk kita semua berbagi kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan doa kita untuk Pak Ustadz Nanang, semoga Allah berikan kebaikan berlipat dan kesehatan keluarga, juga kepada Teh Emma Mardiah, kepada Mbak Wiwi, Mbak Habibah, kemudian kepada Bu Aisy Lastri, Mbak Juju ada ya, mohon maaf saya baru nggak ada Mbak Juju. Mudah-mudahan besok bisa berbagi ya Mbak Juju, Teh Maya, Mbak Rahmi, Pak Rohmat, terima kasih sudah bergabung lagi, dan kepada Teh Teti Buce ya, semoga Allah berikan ketenangan batin kepada kita semua, semakin mendekat kepada Allah, semakin ridho dan diridhoi. Dan pada saatnya nanti kita semua husnul khotimah ya. Kita sekarang hampir setiap hari dengar berita tentang wafat orang terdekat ya, sudah di ring 1 sekitar kita gitu ya, inner circle. Pasti wajar ya ada kecemasan-kecemasan itu, tapi mari kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, kami sudah meminta kepadamu ya Allah, di masa akhir kami di dunia ini semoga husnul khotimah. Jadi siapapun yang Engkau panggil sekarang, dan kalaupun kita dipanggil, kita ridho ya Allah, asal husnul khotimah. Jadi insya Allah hati kita tenang, siapapun di sekitar kita yang dipanggil maupun kita. Kalau itu husnul khotimah, insya Allah kita ridho. Gitu.
sehingga kita menjadi tenang. Itu kemudian mari kita bantu di sekitar kita. Saya dengar cerita dari utamanya teman-teman yang dokter bahwa kondisi pasien di rumah sakit juga yang isoman, juga yang sehat jadi terpengaruh secara psikis, jadi lebih banyak pengaruh psikisnya dibanding fisiknya. Pada saat obat tidak ada, pada saat bed tidak ada, tiba-tiba pasiennya menggigil, tiba-tiba demam, jadi psikis. Mari kita bantu teman-teman kita minimal dengan mengajarkan relaksasi nafas seperti yang tadi Pak Ustadz Nanang ajarkan. Semoga hidup kita bisa lebih bermanfaat juga dengan ilmu-ilmu yang tadi kita bahas. Jazakallah khairan untuk semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi amanillah. Semoga besok kita bisa bergabung lagi di Zoom doa bersama pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.